Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nanda Bahruli Ummah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Lokal 1 semester 1. Di sini saya akan memenuhi tugas daripada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam untuk tugas UAS ulangan akhir semester. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pernyataan berfilsafat termasuk berpikir, dalam berpikir. Namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Baik, saya akan bernarasi. Yaitu pernyataan tersebut mengandung makna bahwa sementara semua manusia, semua orang yang berpikir melibatkan proses kognitif, tidak semua dari mereka secara khusus terlibat dalam kegiatan filsafat. Filsafat melibatkan refleksi mendalam, analisis kritis, dan pertimbangan mendalam tentang berbagai aspek kehidupan dan pengetahuan. Sementara berpikir dalam konteks umum dapat merujuk pada proses kognitif yang lebih luas. Dengan demikian, sementara berpikir adalah suatu tuntunan dalam Islam, berfilsafat melibatkan tingkat refleksi dan analisis yang lebih mendalam. Dan tidak semua orang yang berpikir secara otomatis terlibat dalam kegiatan berfilsafat. Yang kedua yaitu apa hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Baik, hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia sangat erat dan sangat terkait. Mereka saling terkait. Filsafat memainkan peran penting dalam membentuk landasan dan tujuan pendidikan, serta dalam memahami hakikat manusia. Filsafat memberikan kerangka acuan atau pembentukan sistem dan teori pelaksanaan pendidikan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang diharapkan oleh suatu masyarakat atau suatu bangsa. Baik, lanjut. Yang ketiga yaitu filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh kepribadiannya dijiwai oleh ajaran Islam. Filsafat pendidikan Islam memainkan peran penting dalam membentuk landasan dan tujuan pendidikan serta dalam memahami hakikat manusia. Filsafat pendidikan Islam perlu dikaji karena memberikan kerangka acuan atau pembentukan sistem dan teori pelaksanaan pendidikan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang diharapkan oleh suatu masyarakat atau bangsa. Manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam antara lain adalah untuk memahami tujuan, metode, dan nilai dari pendidikan, serta untuk mengembangkan potensi-potensi manusia sesuai dengan tujuan pendidikan. Tinjauan filsafat dalam konteks filsafat pendidikan Islam memberikan pemahaman yang mendalam, sistematik, logis, dan universal tentang pendidikan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam, sehingga dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Lanjut, yang keempat yaitu ruang lingkup kajian dalam filsafat pendidikan Islam meliputi berbagai aspek yang berhubungan dengan pendidikan dalam konteks nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Beberapa aspek yang menjadi fokus kajian dalam filsafat pendidikan Islam yaitu antara lain, yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Kajian mengenai tujuan pendidikan dalam perspektif Islam termasuk tujuan akhir kehidupan manusia menurut ajaran Islam. Yang kedua, kurikulum. Kajian mengenai kurikulum pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam dan kebutuhan umat. Yang ketiga ada metode pembelajaran. Kajian mengenai metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan efektif dalam mendidik peserta didik. Yang keempat ada materi pembelajaran. Kajian mengenai materi-materi pembelajaran yang sesuai dengan ajaran Islam dan relevan dengan kebutuhan umat. Yang kelima, pendidik atau guru. Kajian mengenai peran dan karakteristik pendidik yang ideal menurut ajaran Islam.
Yang kelima, yang keenam, peserta didik. Kajian mengenai karakteristik peserta didik dan bagaimana mendidik mereka sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketujuh ada lingkungan pembelajaran, yaitu kajian mengenai lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan ajaran Islam dan mendukung proses pendidikan. Filsafat pendidikan Islam perlu dikaji karena memberikan kerangka acuan atau pembentukan sistem dan teori pelaksanaan pendidikan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang diharapkan oleh suatu masyarakat atau bangsa. Manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam antara lain adalah untuk memahami tujuan, metode, dan nilai dari pendidikan, serta untuk mengembangkan potensi-potensi manusia sesuai dengan tujuan pendidikan. Tinjauan filsafat dalam konteks filsafat pendidikan Islam memberikan pemahaman mendalam, sistematis, logis, dan universal tentang pendidikan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam, sehingga dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Baik, selanjutnya yaitu saya akan mempresentasikan atau menjawab dari beberapa aliran-aliran dalam berfilsafat. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan ada beberapa aliran dalam berfilsafat. Yang pertama ada aliran progresivisme, yaitu filosofi pendidikan yang menekankan pada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman, kemampuan diri, dan kemandirian mereka. Aliran ini menanggung jawab pada pemahaman yang lebih bermasa dan berfokus pada pengembangan individu daripada hanya memperakses pengetahuan. Yang kedua ada aliran esensialisme, yaitu adalah aliran berfilsafat pendidikan yang ingin kembali kepada kebudayaan lama, sehingga warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulan dalam kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Yang ketiga ada aliran perennialisme, yaitu adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai abadi yang universal, serta menganggap bahwa pendidikan harus berfokus pada materi inti yang telah teruji waktu dan memiliki nilai yang relevan bagi kehidupan manusia. Yang keempat ada aliran rekonstruksionisme, yaitu adalah salah satu aliran filsafat dalam pendidikan yang berusaha untuk merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran ini menekankan pada realitas kehidupan yang berubah-ubah dan menimbulkan kesepakatan antar sesama manusia untuk mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tataan dan seluruh lingkungannya. Kemudian yang keenam, saya akan menjelaskan Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, Hashim Ash'ari, dan Ahmad Dahlan adalah beberapa tokoh pendidikan Islam yang telah memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan Islam, khususnya di Indonesia. Konsep pendidikan menurut para tokoh tersebut didasarkan pada ajaran Islam dan bertujuan untuk membentuk individu untuk menjalani kehidupan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kurikulumnya mencakup aspek-aspek seperti keimanan, hukum-hukum, ibadah, akhlak, ilmu pengetahuan, teknologi, sosiologi, politik, dan ekonomi, dan dirancang untuk mengembangkan individu yang seimbang dengan karakter dan moral yang baik. Penekanannya adalah pada aspek spiritual dan fisik dari pendidikan, dan tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan luas, soleh, dan produktif. Peran pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membimbing dan membina siswa untuk menjadi muslim yang baik, yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu konsep pendidikan Islam mencakup berbagai aspek, termasuk pengajaran ajaran Islam, pembinaan moral, dan pengetahuan keterampilan. Menurut buku teks pendidikan Islam, konsep pendidikan Islam pada saat ini tidak hanya menekankan pada menghafal, tetapi juga pada penghayatan ajaran Islam dan pembinaan kemahiran, pemikiran jasmani, rohani, dan emosi pelajar. Pendidikan Islam juga melibatkan semua orang Islam,
baik di rumah maupun di sekolah, dan juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan Islam dan mendidik dengan pendidikan Islam. Selain itu, pendidikan Islam juga berperan dalam membina kesehatan mental anak dengan menanamkan nilai-nilai agama dan melakukan pembinaan moral sejak dini. Dari aspek kesejahteraan hidup, konsep pendidikan Islam juga memiliki peran yang lebih penting. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan aspek keagamaan, tetapi juga aspek kesejahteraan hidup, termasuk kesehatan mental. Pendidikan Islam memberikan landasan moral dan spiritual yang kuat, yang dapat membantu individu dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, dengan menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam sejak dini, pendidikan Islam juga dapat membentuk karakter yang baik, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Demikian, konsep pendidikan Islam sangat kooperatif dalam tinjauan dari aspek kesejahteraan hidup. Melalui pendidikan Islam, individu tidak hanya dibekali dengan pengetahuan agama, tetapi juga dilandaskan dengan moral dan spiritual yang kuat, yang dapat membantu mereka dalam mencapai kesejahteraan hidup, baik secara individual maupun sebagai bagian daripada masyarakat. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.